Berarti selain cabut-cabut rumput tadi? Terus cabut-cabut rumput, ngepel, lap-lap kaca, nyapu. Apalagi kalau kerja bakti harus datang paling awal. Paling awal ya. Iya. Pulangnya keras sih. Pulangnya paling awal. Iya, datangnya paling awal, pulangnya paling akhir. Iya. Mungkin dia kerja baktinya nata-nata itu berantakannya orang-orang. Selesai kerja. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Lagi senang ya karena Iya. lagi libur. Iya dong. Libur Terus panjang sih. jarang-jarang dapat studio ada bendera Pathfinder di belakang. Oh iya. Baik teman-teman yang ada di manapun kalian berada, ya. Saat ini mungkin tempat kita ini berbeda ya dari yang Iya. biasanya. Kalau biasanya kita Full kuning. belakangnya, backgroundnya. Sekarang Tapi ada benda-benda ini ada ada bulan. ada bulan di sini. Awan. Nah, iya karena pada saat ini kita masih libur ya. Iya. Iya. Enak ya liburan ya. Mantap. Tapi jangan terbuai dengan libur. Iya dong. Oke, kita berjumpa kembali di dalam pelajaran diskusi Cornerstone Connection dan pada saat ini kita memasuki pelajaran yang kedua dengan judul lebih Daripada tugas. daripada tugas. Apa itu? Lebih daripada tugas. Kalau menurut kalian? Sesuatu yang harus dilakukan dan bahasanya adalah wajib. Woi. Wajib ya. Nanti kalau nggak bikin itu mati dong gitu. Seharusnya ini. Jadi itu harus Ada. dilakukan ya. Kita akan menelusurinya ini. Baik. Wajib. Oke. Pada saat ini karena kalian ini kan sedang liburan. Kan pasti juga dalam situasi di mana kalian mungkin ada waktu di mana kalian gabut. Ya kan. Biasanya kalian kalau gabut itu ngapain? Kalau aku sebagai cowok sih kadang main game. Welcome to Mobile Gak apa-apa sih. Suaranya agak keras ya. 2 hours later. Itu mengisi waktu luang pastinya, tapi kadang juga ada rasa bosan di main game. Tapi itu ada gak pentingnya juga karena buang-buang waktu. Kadang aku yang mencari bermanfaat itu membantu orang tua sih kadang. Kayak bantu-bantu masak lah atau ngapain gitu. Yang penting bantu orang tua dulu. Jadi gabutmu apa namanya? Bantu orang tua ya? Ya sih. Gabutnya ganti orang tua ya. Bantu orang tua gabutnya. Kalau apa ya, banyak anak kan gabut itu mereka ya aktivitasnya main game gitu. Wars. Ini Sebentar nih bantuin orang tuanya karena Anda lagi main game tiba-tiba dipanggil emak atau gimana, Bro? iya. Enggak sih, karena kadang ya ada rasa sadar diri lah. Oh, sadar diri ya. Kadang kita perlu membantu orang tua. Oke. Oh, Jadi itu gabutnya Samuel. Ya, Sekarang iya. kita dengarkan gabutnya Waduh, Nathan. Mas. Oke. Kayaknya keren ini kayaknya. Apa Tan? Gabutmu Tan? gabutku sebenarnya beragam ya, Kak. Wes, tergantung beragam. mood sebenarnya juga. Berarti banyak kamu sering gabut berarti? Enggak juga kan kadang khususnya pas liburan kalau lagi emang lagi nggak pengen ngapa-ngapain ya tidur. Ya, nggak. Udah paling enak kan tidur. Nah kalau lagi males buat ngapa-ngapain paling main game kayak Samuel. Main game juga kadang lagi main game dipanggil sama orang tua suruh bantuin. Terus kemudian ya kalau misal gabutnya lagi di gereja lagi hari Sabat gitu, main piano sih biasanya. Woi, Keren. gabutnya main piano coba. Sampai dimajuin sama majelis dia jadi Waduh. pianis. Oh, luar biasa. Astagfirullah. Mantap. Berarti ada hal yang luar biasa ini kan. Keren. Kalau teman-teman di rumah, pemirsa di sana, kira-kira kalau gabut ngapain? Ya, bisa ketik Di komen lah. di komen ya. Kalau lagi gabut ngapain sih sebetulnya gitu kan. Nah,
teman-teman, kalau itu kan kalian gabut nih ya. Iya. Ya, berarti kan karena ada situasi dan kondisi di mana kalian lagi liburan. Libur. Kalau hari-hari biasa nih, aktivitas kalian itu ngapain selain sekolah ya? Jangan kalian nanti bilang ya aktivitasku sekolah dari jam 7 sampai jam 5. Udah nggak bisa, udah libur dia, udah lulus. Oh ya, bentar lagi mau Iya, lulus. Bentar lagi. Belum lulus dia Belum. karena belum Belum ditamatkan. Iya, Ada pengumumannya. belum ada pengumuman Iya. penamatan. Ya. Dinyatakan tamat. Nah, Gimana itu. bro? Aktivitasnya apa? Biasanya kalau hari-hari. Aku lempar dulu lah ke Nathan lah. Lempar soal ke Nathan. Aduh, Oke Nathan, coba. tangkap. Saya kalau sehari-hari sih biasanya pulang sekolah ya bersih-bersih gereja sih, karena kerja di sini saya. Gimana Oh, lagi? Aktivitasmu bersih-bersih gereja ya? Iya, dapat duit Pak ya. Oh iya. Contoh yang salah ini. Loh. Mikirnya duit Loh, dia. enggak dong, kan tetap membersihkan gereja, Bro. Nah, tapi Gerejanya belakangan. intinya nggak cari uang ya? Enggak. Apa intinya? Intinya kan tetap kerja buat sampingan, buat apa, menunjukkan juga aku tuh kasih sama Tuhan gitu kan. Aku tetap ingat akan berkat-berkat Tuhan, jadinya ya giving back lah buat Tuhan. Jadi kamu kerja di gereja? iya. Koster? Iya. Oh, luar biasa ini. Keren-keren. Kalau koster, kerjaanmu berarti selain cabut-cabut rumput tadi? Terus cabut-cabut rumput, ngepel, lap-lap kaca, nyapu. Apalagi kalau kerja bakti harus datang paling awal. Paling awal ya? Iya. Pulangnya? Paling keras sih. Pulangnya paling lama. Iya, datangnya paling awal, pulangnya paling paling akhir. lama. Iya. Mungkin Paling dia lama. kerja baktinya nata-nata itu berantakannya orang-orang. Selesai kerja bakti. Iya, jadi perlu disyukuri itu, Nathan. keren Kerja di Gereja. di gereja jadi Iya. koster. Saya ini juga anaknya koster. Waduh. Jadi bapak saya dulu ya almarhum itu koster gereja. Ya sekarang ibu saya yang dipercayakan sebagai Masih koster? Masih sampai Wah. sekarang. Wah. Dan ketika saya kuliah itu memang orang tua yang jadi koster waktu itu, bapak. Dan apa ya? Ada berkat tersendiri jadi koster itu. Jadi kamu jangan malu jadi koster. Tidak malu lah. Iya. Berkat-berkatnya luar biasa. Contoh aja dia lah itu. Jadi koster kalau gabut main piano sampai jadi pianis. Oh iya, nah itu artinya berkat yang apa ya lebih ya. Iya. Jadi jadi koster itu berkatnya luar biasa sama. Jadi koster itu tadi kan kamu siapin apa namanya kaca-kaca Iya. supaya dilap dulu, semuanya dipersiapkan sebelum ibadah Dimulai. dimulai, ditata dulu. Artinya kamu ini sudah seperti Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan dong. Iya, jadi sebetulnya Iya. bukan pendeta yang berkhotbah di depan, Iya. tetapi pelayananmu itulah yang membuat semuanya berjalan dengan lancar. Tapi saya nggak usah berseru-seru di padang gurun ya Pak Ben ya. Cuma bersihin sini aja udah kayak Iya. Yohanes. Ya. Bedanya kamu nggak bisa baptisin Yohanes mempersiapkan jalan Tuhan. Kalau dia mempersiapkan jalan bagi pendeta. jemaat. Iya, Anu kan. bagi pendeta Hiras. Iya kan? Nah, kalau Samuel, Kalau aku aktivitasmu? sih, aktivitas kadang waktu selesai sekolah Mm-mm. itu kadang pastinya terutama aku bantu orang tua sih karena mereka juga butuh bantuan lah karena mereka juga udah agak berumur karena mereka memiliki pekerjaan yang menurutku lumayan berat. Itu mereka jualan masakan dalam jangka 1 hari pun mereka masak tuh banyak macam-macamnya jadi perlu banyak bahan kan yang dipersiapkan. Di situ aku bantunya di situ kadang juga bersih-bersih nyuci baju gitu itu aku lakuin karena juga menurutku itu pandanganku itu juga hal yang perlu laki-laki lakukan jangan hanya perempuan itu juga bekal laki-laki untuk di kemudian hari setelah mereka berumah tangga. Oke, jadi apa namanya? Kalau saya lihat tadi aktivitasnya kerja, yang satu bantu orang Iya. tua, kerja juga. Ya. Kerja. Artinya Produktif. ya kalian produktif ya, ada sesuatu Harusnya. yang dihasilkan kan. Iya dong. Itu tadi juga bagus Sam. Sam ketika bekerja, artinya orang tua bekerja kamu bantu. Ya. Ya, dulu ser itu juga seperti itu. Ngapain itu?
kalau kamu kan kerja bantu mereka karena pekerjaan mereka adalah jualan, Iya. ya kan? Kalau Sar dulu orang tua saya selain jadi koster, Iya. dia itu jualan jamu. Tahu mengkudu ya? Ya tahu. Nah, tahu. itu diproses lah. Nanti dijual itu. Terus berarti kalau kita perlu jamu keser dong, bisa dong. Iya, cuma sekarang sudah Udah tutup, Udah Bro. tutup. Udah berumur. iya. Jadi orang tua saya sudah meninggal. Jadi Oh. iya, kan tadi udah Sar bilang almarhum kan? Kan bapaknya. Iya, jadi dulu kerjaan orang tua seperti itu, jadi saya harus cari botol. Saya harus cari di terminal, harus cari di mana tempat sampah. Oh, dicuci lagi. Iya, jadi kerjaan Sir kalau pulang sekolah cari itu, cuci botolnya, kemudian sorenya itu pompa air. Jadi kalau nggak itu kan. iya benar. Service. Kalau nggak seperti itu apa namanya, nggak bisa bukan nggak bisa makan, nggak dapat uang. Yes. Gitu. Memang itulah pekerjaan kita ya. Iya. Sebagai anak muda ini harus produktif memang harus bekerja. Iya. Nah, sekarang berbicara mengenai kerja nih. Iya. Ya. Kalian kan tadi Nathan bekerja di mana? Gereja. Samuel juga bantu orang tua lagi Jualan. kerja. Nah, menurut kamu nih, kenapa kira-kira orang itu kerja? Menurut kalian? Kenapa nih Bang Sam? Dari tadi ngelempar ke aku terus. Kabil lah, kabil. Kabil soalnya ini kabil. Iya. Kenapa orang kerja? Alasannya apa kalau menurutmu? Kalau kata orang tua aku itu pastinya kalau kamu gak kerja, kamu gak akan makan. Nah, makanya itu kadang kalau di rumah kalau aku lagi gabut mungkin main game gitu mungkin agak dimarahin kan sama orang tua. Kamu ini main game terus. Bantuin lah ini. Kalau kamu gak bantuin kamu gak dapat makan. Oke. Itu wah, kalau kayak gitu aku langsung berhenti main game, aku bantuin dulu. Setelah itu aku bisa dapat makan. Jadi kalau menurut pandanganku kenapa kita harus bekerja itu, kita kalau nggak kerja kita nggak makan. Nanti malah mati. Oke, jadi orang kerja itu perlu karena kalau nggak kerja nggak makan. Iya. Oke. Itu hampir sama seperti yang tertulis dalam firman Tuhan juga. Iya. Ya. Orang yang nggak kerja itu nggak makan. Iya. Jadi kalian harus kerja karena butuh makan gitu. Kalau Nathan alasannya apa? Udah cukup sih, kayak saya udah memenuhi kriterianya, gitu udah ya. memenuhi. Ada alasan-alasan yang lain? Apakah karena kalian pernah ya apa ya? Oh, kerja ya paling mencari pengalaman sih, biar nanti kalau udah Nah, itu. kerja di tempat lain nggak kaget kan. Tuh. Jadi kenapa kita harus kerja supaya ada pengalaman, supaya tahu, ngerti. Iya. Kan Iya. kayak pelajaran kemarin juga ya, aku kerja selain karena biar dapat Rahel kan juga cari mental, cari ini pengalaman. Iya, betul juga. Pelajaran kita ini kan berbicara mengenai hal-hal seperti itu, bahwa Paulus memberikan memberikan nasihat kepada orang-orang yang dia kasihi. Itu supaya mereka juga bekerja. Begitu. Jangan malas-malasan. Iya. Gitu kan. Nah, kira-kira ketika Paulus mengatakan hal itu, saya percaya itu ilham daripada Tuhan, Roh Kudus. Bahkan Paulus melayani, dia juga kerja. Ya, kerjaannya adalah Apa saya? Bangun tenda itu. iya. Dia tukang bangun tenda ya. Iya. Ya. Kira-kira apakah kerja itu adalah prioritas utama? Kira-kira apa yang seharusnya jadi prioritas kita? Apakah kerja itu juga prioritas? Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih nggak bisa dibilang prioritas ya, prioritas sih, tapi ya kalau untuk yang menjadi utama nggak dulu deh kan, karena kita bekerja juga, kita juga harus ingat faktor ilahi. Kita juga bisa kerja karena Tuhan. Tuhan yang berikan kita kekuatan, kesehatan. Ya masa kita udah diberikan gitu kita nggak ingat Tuhan, jadi malah kita istilahnya malah kerja lebih penting daripada Tuhan. Nah kayak gitu kan secara nggak langsung jadi berhala nih kan, jadi berhala. Karena segala sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, nah itu kan disebut berhala. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan prioritas kerja dan prioritas Tuhan ini ya, salah satunya ya yang paling sering orang lupakan ya manajemen waktu, karena kita kerja sampai larut malam, sampai kita bahkan lupa mungkin renungan pagi, renungan malam, Rabu malam sering nggak datang, dan bahkan yang parahnya ibadah sabatnya aja
kadang nggak datang gitu kan. Jadi ya Kalau ditanya kenapa nggak ke gereja? kerja. Ya, itu alasannya luar biasa ya. Iya, jadi Iya. berarti prioritasnya adalah Tuhan, Tuhan ya. Kalau Sam, Kalau aku sih gak jauh dari Nathan sih, karena pandanganku itu kalau kita sebagai manusia kan kita bagiku prioritas yang pertama itu tetap Tuhan, karena Tuhan kan yang memberikan, kata Nathan tadi, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan supaya kita bisa bekerja. Kita juga harus bisa memberikan sesuatu imbal balik kepada Tuhan. Contohnya kita mengkosongkan di hari Sabat kita untuk beribadah itu, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Itu menurutku yang harus kita prioritaskan. jadi ada firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, Hartamu berada. di mana hartamu berada, Di situ Itu hatimu hati berada. Oke. Firman Tuhan pada saat ini mau kasih tahu bahwa prioritas itu memang benar, kerja. Itu memang adalah keharusan. Tetapi kalau kerja terus-menerus itu juga tidak Capek bro. baik. Capek. Makanya Tuhan juga siapkan satu hari supaya kita apa? Beristirahat. Nah, fungsinya untuk apa? Satu, memulihkan badan kita. Iya. Kita punya alat-alat ya. Iya. Kita punya laptop, punya HP. Kalau nggak kita restart, kita charge. Panas bro, nge-freeze. Ya, mungkin bisa hang. Iya. Bagaimana dengan tubuh kita? Kita harus butuh apa? Istirahat. Nah, Tuhan sediakan satu hari untuk istirahat itu supaya kita kembali fokus kepada Sang Pencipta. Kita berarti sedang mengandalkan Tuhan. Tuhan. Kalau kita kerja terus berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Iya. Nah, ini pelajaran yang luar biasa ya untuk kita pada saat ini. Iya. Dan firman Tuhan juga katakan akar dari segala kejahatan adalah Cinta akan uang. cinta akan uang. Karena dari situlah akan timbul Segala macam kejahatan. segala macam kejahatan. Berarti kita jangan jadi plastik apa itu? Apa namanya itu? Apa plastik krem itu? Apa? Hamba uang. Ya itu yang duit lebih Oh, lebih manis daripada madu. Oh, iya. Bahaya Uang itu. lebih manis daripada madu ya. Yes. Iya, jadi nanti kalau kerja Ya sih ini aku. Iya. jangan sampai lupa ya ke gereja. Perpuluhan bro. Jangan lupa bro. Ya, jangan lupa perpuluhan karena tanda manusia setia adalah mengembalikan sepersepuluh dari apa yang ia terima dari pekerjaannya. Kaya boleh, tapi jangan sampai lupa Tuhan. Ya. Ketika kita sudah lupa Tuhan, berarti kita sudah jadi orang yang sombong. Sama seperti yang kemarin pelajaran Iya. apa jadinya? Lupa Tuhan jadinya terjerumus ke hal yang jelek-jelek. Kikir. Jadi cabul. Gitu. Jadi pelajaran kita ini luar biasa. Memberikan kita pelajaran supaya kita ini tidak gagal dalam menjalani kehidupan. Sebagai anak-anak muda, biarlah kita menjadi anak muda yang membawa hidup kepada arah yang benar, Kepada Kristus. Produktif. lebih produktif juga. Dan pelajaran kita ini luar biasa melalui pelajaran Paulus. Keren sih. Keren ya? Keren banget. Parah. Ini sangat menggambarkan buat ke depanku. Oh iya. Ada ya. Oke lah, kalau Samuel merasa terberkati, Doalah bro. berdoalah. Doalah bro. Iya, Secepat ini kah kita belajar? Berarti kita mau tutup ini. iya kita tutup. Karena itulah intinya. Jadi intinya adalah kita menjadi anak muda, menjadi murid Tuhan yang mau hidup dalam hal yang produktif lebih daripada sebuah tugas, yaitu pelayanan tadi. Cukup. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih pada hari ini yang sangat indah. Kami telah menyelesaikan sedikit pelajaran-Mu dalam kelas connection kami ini. Di dalam pelajaran kedua, kiranya Engkau berkati kami apa yang telah kami pelajari hari ini, kiranya Engkau berkati pemirsa juga yang telah mendengarkan ajaran yang telah kami diskusikan. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua, terlebih bagi kami sebagai anak muda, untuk bisa lebih memprioritaskan Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan, dan juga kami sebagai anak muda selalu ingat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam ucap syukur kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, jadi biarlah kita menjadi anak-anak yang produktif. Amin. Selain bekerja, kita juga ke gereja, kita juga harus menolong sesama. Itu Iya. tidak sebuah kewajiban ya. Kewajiban ya. Jadi tidak menunggu seperti benar. itu. Jadi ini kita tutup.
Boleh. Oke, teman-teman, inilah pelajaran kita. Sampai berjumpa di lain waktu. Biarlah pelajaran ini membawa kita untuk semakin produktif, menjadi anak muda yang mau bekerja, melayani, dan berbagi. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Bye-bye. Bye-bye.